Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Diantoro dengan nomor NIM 2108110020 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 1A. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma, Magister Pendidikan. Video ini diajukan untuk melatih daya simak siswa jenjang SD. Berikut videonya. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng legenda tentang Timun Mas. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua. Ia bernama Mbok Iem. Ia hidup sebatang kara di tengah hutan. Mbok Iem ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Tetapi itu mustahil karena Mbok Iem tidak memiliki seorang suami. Setiap hari Mbok Iem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar. Kulitnya gelap. Mulutnya terdapat sepasang taring yang tajam dan kukunya yang panjang dan kotor. Mbok Iem sangat ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar melihat makhluk yang sangat besar itu. Raksasa itu berkata kepada Mbok Iem dengan suara yang sangat membahana, "Hei perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu tua untuk aku makan, karena dagingmu keras dan tidak enak. Aku datang ke sini untuk memberimu sesuatu." Raksasa itu memberikan beberapa butir benih tanaman dan berkata, "Tanamlah benih ini, rawatlah dengan baik, dan kau akan mendapatkan semua itu yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmatinya sendiri. Kau harus memberikannya kepadaku sebagai tanda terima kasih." Mbok Iem hanya mengangguk. Ia langsung pulang ke rumahnya. Setiba Mbok Iem di rumah, sesuai petunjuk raksasa itu, ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya, benih tanaman itu telah tumbuh menjadi tanaman mentimun. Buah-buahnya sangat besar. Jika terkena matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya dipetiklah satu yang paling besar di antara yang lainnya. Ketika dibelah, Mbok Iem sangat terkejut. Di dalam timun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. "Jadi ini maksud ucap si raksasa itu," ujar hatinya Mbok Iem. Betapa senangnya Mbok Iem. Tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan jelita. Karena lahir dari buah mentimun berwarna keemasan, maka Mbok Iem memberi nama anak tersebut yaitu Timun Mas. Keesokan harinya,
Di hutan, Mbok Iem bertemu kembali dengan si raksasa. Lalu, raksasa berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, engkau harus membaginya denganku." Mbok Iem bingung. Ia bertanya, "Bagaimana mungkin aku memberikan bayi perempuan tersebut kepadamu?" Ujar Mbok Iem. "Tidak usah bingung, perempuan tua. Kau boleh memilikinya sampai ia berusia 17 tahun. Selanjutnya, anak itu akan menjadi santapanku." Ujar raksasa. "Baiklah raksasa, aku akan merawat anak itu dan menganggap anak itu sebagai anakku sampai ia berusia 17 tahun. Ujar Mbok Iem. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam berkilau. Semakin hari, kecantikannya semakin terlihat. Timun Mas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar dari hutan. Kebaikan hati Timun Mas membuat Mbok Iem khawatir kehilangan. Ia sangat menyayangi Timun Mas untuk menjadi santapan si raksasa yang sangat matang. Tahun demi tahun silih berganti. Kini Timun Mas berusia 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa itu untuk mengambil Timun Mas dari Mbok Iem. Mbok Iem menyuruh Timun Mas bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara kaki raksasa. Mbok Iem gemetar dan ketakutan. "Hei perempuan tua, mana anak perempuan yang telah kau janjikan untukku?" teriak raksasa itu. "Ia sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Tubuhnya sangat bau. Kau pasti tidak akan suka menyantapnya," ujar Mbok. "Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali ia sudah siap untuk kubawa ke hutan," ujar raksasa. Maka pergilah raksasa itu kembali ke hutan. Mbok Iem dan Timun Mas sangat lega. Mereka masih punya waktu seminggu untuk bersama. Namun, setelah seminggu berlalu dan raksasa itu datang kembali, ibu dan anak ini tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Kali ini Timun Mas bersembunyi di dapur. Ia bersembunyi di dalam tempayan air yang kosong. Kemudian raksasa itu datang ke rumah. "Hei perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu," teriak raksasa. "Maaf Tuan Raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, engkau pasti bertemu dengan dia," ujar Mbok Iem. Dengan setengah marah, raksasa itu berteriak, "Baiklah, ku beri waktu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak kau serahkan kepadaku, akan ku hancurkan rumahmu." Mbok Iem semakin ketakutan dan bingung dengan ancaman si raksasa itu. Ia sungguh tidak rela anak perempuannya yang sangat cantik menjadi santapan si raksasa yang sangat kejam itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu,
janganlah bersedih. Relakan aku menjadi santapan raksasa itu, ujar Timun-Mas. Tidak, anakku. Ibu tidak akan membiarkanmu menjadi santapan raksasa itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawamu, ujar Mbok Iem. Kemudian Mbok Iem pergi menemui seorang kakek yang tinggal di gunung. Kakek itu sangat sakti. Kakek tersebut memberikan sebuah benih mentimun, sebuah duri, sebuah garam, dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang lagi. Kali ini, raksasa sudah tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang sangat besar dihentak-hentakkan ke tanah sehingga bumi bergetar. Cepat serahkan anakmu, atau ku hancurkan rumah besar dirimu. Aku sudah sangat lapar, teriak raksasa. Maaf Tuan Raksasa, anakku sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau ke hutan tempat tinggalmu. Timun-Mas sudah berada di sana, kata Mbok Iem yang berbohong kepada raksasa. Pada saat itu Timun-Mas keluar melalui pintu belakang rumahnya. Ia membawa sebuah benda yang diberikan oleh kakek sakti dari gunung itu. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun-Mas. Lalu raksasa itu mengejar Timun-Mas. Meskipun panik, Timun-Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar sebuah butir benih mentimun. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang sangat besar-besar. Karena raksasa itu kelaparan, raksasa tersebut memakan timun-timun yang tersedia. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun-Mas. Meskipun perutnya yang sangat kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat, raksasa itu tetap mengejar Timun-Mas karena langkah kakinya yang sangat panjang. Ketika si raksasa sudah mulai dekat dengan si Timun-Mas, Timun-Mas melemparkan sebuah duri. Duri itu berubah menjadi sebuah hutan bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalannya raksasa itu. Tubuhnya menjadi penuh luka karena tertusuk batang bambu. Namun, raksasa itu tidak menyerah. Ia tetap mengejar mangsanya. Kali ini, Timun-Mas melemparkan sebutir garam. Garam itu berubah menjadi sebuah lautan luas. Raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timun-Mas. Ia berhasil, tetapi tubuhnya sudah sangat lelah karena berenang yang sangat jauh. Raksasa itu terus mengejar Timun-Mas. Meskipun sudah mulai kelelahan, Timun-Mas melempar sepotong terasi. Kali ini terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap. Raksasa itu berteriak meminta tolong ketika tubuhnya terhisap lumpur. Tubuh raksasa yang sangat besar tidak mampu melawan hisapan lumpur karena kelelahan. Ia pun tewas terhisap lumpur. Setelah itu, tamatlah riwayat raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa jahat itu, kehidupan Timun-Mas dan Mbok Iem sangat bahagia. Kehidupan kembali membaik. Timun-Mas bertemu dengan seorang pangeran di negeri seberang. Pangeran tersebut sangat jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah. Timun-Mas dan Mbok Iem diboyong oleh pangeran itu ke istananya. Mereka pun hidup bahagia dan baik di dalam kerajaan pangeran tersebut.
tamat. Pesan moral yang diambil dari cerita ini adalah janganlah kita bertindak semena-mena terhadap orang lain, karena hal itu akan membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Dimas Diantoro, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya menarik. Bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.